Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes 21 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketika bangkit dari kematiannya, Yesus beberapa kali menampakkan diri pada murid-muridnya. Namun secara khusus, dia menampakkan diri pada Petrus. Mengapa demikian? Karena dia mau menguatkan kepercayaan Petrus. Tuhan Yesus mau menegakkan lagi kehidupan Petrus yang sempat dihantui oleh perasaan bersalah. Seperti yang kita tahu, Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dalam kitab Matius dituliskan, setelah dia menyangkal yang ketiga kalinya, Petrus menangis dengan sedihnya. Dia sadar telah mengecewakan Yesus. Dia menyesal telah menyakiti Yesus. Dia merasa tidak layak lagi untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya mengapa dia kembali menjadi penjala ikan. Sebenarnya bukan berarti dia kembali pada kehidupan yang lama atau pada keduniawian. Tapi dalam penyesalannya, dia merasa tidak layak lagi untuk melayani Tuhan. Disinilah Yesus menguatkan dia dan meneguhkan hatinya lagi. Dia menerima Petrus. Dia tidak bahas masa lalu. "Mengapa kamu menyangkal aku?" Tidak. Dia rangkul Petrus. Diterimanya kembali dan bahkan diberikan kesempatan untuk melayani lagi. Ada berapa kali dalam kehidupan ini kita pernah mengecewakan Tuhan. Kita pernah menyakiti hati Tuhan. Kita pernah melukai hati Tuhan. Kita ambil keputusan yang salah. Kita melangkah dalam tindakan yang keliru. Kita tidak tepat dalam melakukan sesuatu. Kita mengecewakan Tuhan dengan berbagai tindakan yang kita anggap benar. Tapi sesungguhnya kita sedang jauh meninggalkan Dia. Bisa jadi ada keputusan yang salah dalam hubungan dengan seseorang, dengan pekerjaan yang kita ambil, salah dalam menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan, ada dosa yang kita lakukan secara tersembunyi, dan sebagainya. Dalam satu titik, kita merasa, saya ini salah. Saya sudah mengecewakan Tuhan. Saya sudah menyakiti hati Tuhan. Sekian tahun lalu saya pernah salah melangkah. Saya meninggalkan Tuhan tanpa saya sadari. Nama saya dikenal di mana-mana sebagai ketua komunitas penggemar salah satu grup musik. Saya sering masuk di beberapa media, baik lokal maupun nasional. Saya masuk di televisi, radio, koran, dan berbagai media sosial. Hari Minggu, saya jarang ke gereja, karena saya gunakan untuk bertemu dengan teman-teman penggemar grup musik ini. Untuk persembahan atau perpuluhan pun rasanya berat sekali. Tapi begitu saya dihubungi oleh penjual kaset, seberapapun harga yang ditawarkan saya beli. Uang sebanyak apapun saya keluarkan tanpa saya perhitungkan. Sampai satu kali, dalam kondisi yang sudah hancur-hancuran, berantakan hidup saya, teman-teman meninggalkan saya, popularitas saya mulai berkurang, keuangan juga kacau. Pagi itu, Tuhan datang menemui saya di sebuah wifi corner di sudut kota Surabaya. Di tengah saya main internet, Dia berkata jelas sekali dalam hati saya. Saya mendengar seperti seorang berbicara langsung berhadapan muka. Tuhan berkata, "Layani aku lagi." Dia tidak membahas kehidupan saya yang lalu, tidak mengungkit kesalahan saya. Dia menerima saya kembali untuk melayani Dia. Panggilan itu pun saya penuhi hingga hari ini.
Kalau hari ini posisi kita sedang salah dan mengecewakan Tuhan, jangan abaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Melalui sharing ini, bisa jadi kita sedang diingatkan kembali untuk balik pada Tuhan. Melakukan lagi hal baik yang pernah kita tinggalkan. Sesungguhnya, Tuhan masih sayang sama Anda dan saya. Diberikan pada kita kesempatan kedua dan ditegakkan lagi hidup kita. Sehingga kita boleh layak untuk melayani Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami meninggalkan Engkau ya Tuhan. Dengan keputusan yang kami sadari atau tidak kami sadari, kami sudah mengecewakan Engkau. Kami mencari pembenaran atas perbuatan yang kami lakukan. Kami mencari keuntungan sendiri dari sikap yang kami lakukan. Padahal sebenarnya itu mengecewakan hati-Mu, meninggalkan persekutuan dengan Engkau, dan menjauh dari ketaatan yang mestinya kami perbuat kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami cenderung memuaskan keinginan hati kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami mau berbalik kepada-Mu dengan sepenuh hati. Kami mau kembali kepada panggilan yang Tuhan pernah berikan bagi kami. Kami tidak mau mengecewakan Engkau lagi Tuhan untuk kesekian kalinya. Di dalam nama Yesus, kami mau berbalik kembali kepada-Mu. Ketika Engkau memanggil kami kembali dan melayakkan kami untuk melayani-Mu, itu adalah kesempatan kedua yang Kau berikan Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami kembali, melayakkan kami untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu, kami tidak mau menyanyiakan kesempatan ini Tuhan. Karena sesungguhnya kehidupan kekristenan bukan sekedar hidup diberkati, mendapatkan sesuatu hal yang nyaman. Tapi ketika kami diterima lagi oleh Tuhan, itu adalah satu kesempatan yang luar biasa. Dan kami tidak mau meninggalkan kesempatan itu. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hidup kami. Pakai kami jadi alat-Mu, layakkan kami. Dan biarlah kehidupan kami hari demi hari boleh menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan dalam kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita. Salam dari Syauki Raharjo dari Mujpa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.